Oke, bismillah. Kita coba bahas soal persiapan AAT ya, teman-teman. Nomor satu, di sini kita lihat Noah saat jam olahraga diminta tolong untuk mengambil bola yang masanya 500 gram di kelas yang berada di lantai 4 ya. Jadi bolanya di lantai 4 ya. Agar mudah, Noah menjatuhkan bola tersebut dari lantai 4 ke lantai 1. Oke, setiap lantai memiliki ketinggian 4 meter. Di bawah sudah ada Kenzi yang siap menangkapnya. Jika pagar pengaman memiliki ketinggian 1,5 meter, energi yang dirasakan Kenzi saat bola tersebut mengenai kakinya adalah berapa? H sama dengan 0 meter. Nah, ini sebenarnya apa? Kalau kita lihat ya teman-teman ya, soal ini mirip kayak soal yang tahun lalu, dan sebenarnya untuk soal ini masih cukup ambigu ya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat kan misal ini lantai nih, ini lantai pertama, lantai kedua ya kan, sorry, lantai keempat, lantai ketiga, lantai kedua, lantai ke satu gini kan. Nah, Kenzi dia ada di sini kan. Tadi dibilang Noah mau jatuhin dari lantai keempat ke lantai satu ya kan. Berarti dari sini nih, dari sini ke si Kenzi gitu kan. Nah, di sini ada kata-kata pagar pengaman memiliki ketinggian 1,5 meter gitu kan. Nah, kan tadi dikasih tahu juga di soal tiap lantai itu tingginya 4 meter ya kan. 4 meter, ini 4 meter, ini 4 meter juga gitu kan. Jadi gitu. Nah, sekarang di sini ada pagar. Nah, pagarnya dipakai buat apa gitu. Nah, soal ini kan masih gak jelas kan sebenarnya, ya kan. Tapi intinya Noah tadi mau jatuhin bola ke Kenzi, gitu kan. Nah, di soal tahun lalu, untuk kisi-kisi tahun lalu, si Kenzi ini naik pagar, gitu. Jadi kalau kalian bayangin kan pagarnya tingginya 1,5 meter ya. Misal pagarnya di sini nih 1,5 meter. Nah, si Kenzi ada di atas pagar. Jadi bolanya ini nanti jatuh dari sini ke sini gitu. Nah, kita nggak tahu nih Kenzinya di mana kan nggak dikasih tahu juga Kenzinya di mana gitu kan. Dia cuma bilang di bawah sudah ada Kenzi gitu kan. Di bawah sudah ada Kenzi, cuma itu doang gitu. Nah, jadi nggak dikasih info gitu kan. Nah, sorry. Nah, sekarang kalau kita lihat ada notif. Nah, kalau kita lihat Kenzinya di mana, kita kan nggak tahu kan. Nah, anggap aja ya, kita anggap aja Kenzinya misal ada di bawah gitu ya. Jadi yang pagar ini nggak kita pakai itu. Kalaupun dipakai, nanti aku jelasin cara ngitungnya gimana gitu. Nah, yang ditanya adalah energi yang dirasakan Kenzi saat bola mengenai kakinya gitu kan. Gitu. Anggap Hasman 0. Nah, jadi bola ini ketika dia sampai ke siapa namanya? Kenzi yang ada di bawah, ya kan? Berarti energi yang dirasakan oleh Kenzi itu energi apa? Energi kinetik, ya nggak? Karena makin ke bawah makin cepat. Kalau energi kinetiknya makin cepat, bolanya juga makin cepat. Energi kinetiknya makin besar, bolanya makin cepat. Ya kan? Karena kecepatannya makin cepat, kena kakinya makin sakit kan. Kalau misal apa, keinjek kakinya gitu ya, atau ditangkap sama dia gitu, maka energi yang dipakai Kenji untuk nahan bolanya lebih gede gitu kan. Jadi ada perubahan nih teman-teman, dari energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik, dan energi kinetik ini yang dirasakan oleh si Kenji gitu, ya kan. Nah, energi potensialnya dia berubah dari berapa nih? Katakanlah Kenji tadi kita anggap di bawah ya teman-teman ya. Berarti MGH, berarti berapa nih ketinggiannya? 4, 4, 4 kan, ada 3 lantai berarti kan. Dari 1 ke 4 kan harus melalui 3 lantai. Berarti ketinggiannya adalah 12 meter ya enggak? 4-nya dikali 3, 12 meter gitu. Nah, kita masukin aja MGH sama dengan energi kinetik. Nah, ini mau kita cari nih. Masanya 500 gram atau 0,5 kilogram ya kan? Dikali 10, ketinggiannya 12 gitu. Maka kalau kita hitung 0,5 dikali 12 berapa? 6 kali 10 berarti 60 joule. Itu adalah energi kinetik yang dirasakan oleh Kenzi kalau Kenzinya ada di bawah. Tapi gimana kalau kayak tadi tuh yang aku ilustrasiin, Kenzinya naik ke pagar gitu kan. Ya udah, berarti kan tingginya tadi 12 nih. Pagarnya 1,5. Berarti 12 kurang 1,5 berapa? Berarti 10,5 meter. Ya udah, nanti tinggi yang ini nih, yang 12 ini kalian ganti aja sama 10,5. Jadi tergantung soalnya. Yang penting teman-teman paham konsepnya, yaitu terjadi perubahan dari energi potensial menuju energi kinetik ya. Jadi berubahnya gitu, oke? Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal nomor 2. Sebuah batu dengan massa 20 kg terjatuh dari air terjun dengan ketinggian 40 meter. Jika air terjun tersebut memiliki debit 10 liter per detik, perbandingan energi batu dengan energi air terjun tersebut berapa gitu ya. Eh Sebenarnya berarti kita ngebandingin ya gitu. Energi batu. Kalau energi batu kan udah jelas aja, karena di ketinggian tersebut dia punya energi potensial kan. Energi batu berarti MGH kan. Masanya 20, gravitasi 10. Ketinggiannya berapa teman-teman? Ketinggiannya adalah
berapa tuh tadi? Oh, ini 40 meter ya, 40. Ya udah tinggal dikali aja. 4 kali 2 kan 8, telurnya ada 3, berarti 8.000 joule. Ini energi batu gitu. Nah, sekarang energi air terjun. Terjun. Nah, di sini yang ditanya perbandingan energi batu dengan energi air terjun setiap detik gitu ya. Berarti per detik. Padahal per detik tadi air terjunnya 100 liter. Ya kan? Berarti tiap detiknya jatuh berapa tuh air terjunnya 100 liter. Nah, ingat ya, massa jenis air itu kan 1 kilogram per liter. Berarti maknanya apa? 1 liter air ada 1 kilogram, 1 liter air terdapat 1 kilogram air gitu maksudnya ya. Ya. Jadi kalau kalian ada wadah ini 1 liter, ya kalau kalian timbang 1 kilo juga air itu. Gitu ya. Jadi masanya 100 kilogram maksudnya. Ya udah tinggal dicari aja MGH gitu kan. Masanya 100, gravitasi 10, ketinggiannya juga 10 gitu ya. Jadi 10.000 gitu ya kan. Tinggal dibandingin aja berarti. Nanti EP batu dibandingin EP-nya si air gitu ya. 8.000 dibanding sama 10.000. Coret nolnya 3, 8 bagi 10 bisa disederhanain jadi 4:5 gitu ya. Gitu. 4:5 itu jawabannya. Oke, nomor 3. Kita lanjut. Air terjun tersebut mengalirkan 5 ini apa sih? Air terjun tersebut mengalirkan air 50 liter air dengan ketinggian 20 meter. Dipasang pembangkit listrik dengan efisiensi 50% dengan ketinggian 8 meter dari tanah. Oke, jadi ini ada air terjun ya teman-teman ya. Kita coba ilustrasiin dulu. Aku agak bingung juga nih bacanya. 20 meter. Terus di sini nanti ada pembangkit listrik, mungkin turbinnya kali gitu ya. Tingginya 8 meter gitu kan. Yang efisiensinya etanya 50%. Dan di sini air terjunnya itu mengalirkan 50 liter. Gini ya. Oke. Yang nomor 1, energi air yang mengalir. Apa ini? Energi air yang mengalir. Energi ini bahasanya gimana? Oh, energi air yang mengalir air terjun sebesar 1000 joule. Oh, energi air terjunnya kali ya maksudnya ya. Energi air terjun. Ya udah kita cek aja. Berarti kita bisa cek pakai MGH gitu kan ya. MGH. Massa air terjunnya berapa tadi? 50 liter. 50 liter sama kayak tadi berarti 50 kilogram ya kan? 50 dikali 10 ketinggiannya berapa? 20. 20. 2 kali 10 berapa? 10. Telurnya ada 3 berarti 10.000 joule. Benar nggak ini? Benar gitu ya. Nomor 2, energi listrik yang dihasilkan sebesar 3000 watt. Nah, ini benar nggak nih, teman-teman? Energi listrik yang dihasilkan sebesar 3000 watt. Nah, pertama teman-teman perlu lihat, pembangkit listrik ini dia kan di ketinggian berapa, teman-teman? 8 meter kan? Berarti energi potensial yang ditransfer ya kan, yang diubah ke menjadi energi yang digunakan untuk memutar turbin. Gini, kalau kita bayangin ya, ini aku pakai warna beda deh. Biar memahaminya gampang. Ini ada air nih ya kan. Dia di ketinggian berapa tadi? 20 meter kan? 20 meter dari tanah kan. Terus dia ngalir nih seret ke sini kan. Terus kecepatan dari air ini akan dipakai untuk memutar turbin. Sedangkan kecepatan tadi adalah perubahan dari energi kecepatan itu dari energi kinetik kan. Sedangkan energi kinetik itu didapat dari perubahan dari energi potensial ya kan? Ya kan? Didapat dari perubahan energi potensialnya. Jadi energi potensial awalnya di sini saat ketinggiannya 20 berubah menjadi energi potensial yang di sini nih. Yang tingginya 8 meter, ya kan? Berarti kita bisa tulis nih, aku ganti warna merah lagi. Berarti energi kinetik itu didapat dari perubahan dari energi potensialnya ya kan? Energi potensial yang pertama yaitu di tinggi 20 meter, energi potensial kedua itu di ketinggian 8 meter ya enggak? Jadi energi kinetik yang ada di sini itu hanyalah sekedar perubahan energi dari atas ini ke sini doang. Jangan pakai yang ini gitu kan. Karena yang ini itu dari 20 sampai bawah. Padahal pembangkit listriknya kan di atas 8 meter, ya enggak? Berarti ini Mg H2 dikurangin Mg H1 gitu kan. Nah, kalau Mg H2 kan yang ketinggian tadi udah dapet tuh 10.000 ya. 10.000. Dikurangin ini masanya tadi kan 50 liter ya, 50 kg kali 10 ketinggiannya ini 8 nih. 8 gitu kan, berarti 10.000 dikurangin sama berapa ini? 4.000 ya, 4.000 ya, 4.000. Berarti 6.000, 6.000 joule. Ini adalah energi dari air terjunnya yang sampai sini nih, sampai titik ini nih. Ya kan? Nah, tapi ingat, ya kan, masih nomor 2, aku tulis masih nomor 2. Efisiensinya ada 50%. Berarti energi yang jadi listrik harus kita kali dulu sama 50%, ya kan? Karena ingat efisiensi itu apa? Efisiensi adalah seberapa cakep mesin dari pembangkit itu, kemampuan dari mesin itu untuk mengubah energi input jadi output. Inputnya
outputnya 6.000, padahal outputnya cuma 50%, ya kan, berarti 3.000 joule, ya kan, 3,5 kan, dari 6.000 3.000 joule, gitu ya. Ini yang harus dihasilkan itu, ini bukan watt ya, harusnya joule ya, joule ya. Kalau mau watt nggak apa-apa sih, tapi kata-katanya bukan energi listrik ya, tapi energi listrik per detik gitu, per detik gitu ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, jika lampu dipasang dengan daya 20 watt bisa menghidupkan sebanyak 150 lampu gitu. Nah, sekarang kita cek aja ya daya yang didapatkan ya. Berarti daya listrik yang didapatkan itu kan berarti tadi ya 3000 watt ya. 3000 joule per detik kan berarti. Ini kita asumsinya kan nggak ada waktunya di sini ya. Jadi asumsinya per detik aja gitu. Jadi di sini kita dapatnya 3000 watt gitu ya, sesuai sama opsi yang ini gitu. Nah, kalau lampunya itu 20 watt masing-masing, ya kan? Berarti tinggal kita bagi aja jumlah lampu. Berarti kita bagi aja 3000 tadi, 3000 dibagi 150. Coret-coret 300 bagi 15 berarti 20. Sorry, kebalik, bukan dibagi 150, tapi 3000 dibagi 20 gitu ya. Coret-coret di 300 dibagi 2 berarti berapa? 150 ya, berarti 150 lampu, berarti benar gitu ya. Jadi daya ya kan, daya dari yang bisa dihasilkan dibagi dengan daya per satu lampu, akhirnya kita dapat 150 gitu kan, berarti ada 150 lampu yang bisa dihidupkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut lagi. Yang ini nih, nomor 4. Tinggi air terjun yang cocok untuk rumah dengan daya 1300 watt adalah 5,2 meter di atas tanah. Apa ini, tinggi air terjun yang cocok untuk rumah dengan daya sekian adalah berapa. Nah, ini pakai yang ini aja sih teman-teman, pakai yang daya listrik itu kan, yang listrik, daya listrik itu kan rumusnya Rocky GH ya kan, tapi dikali dengan efisiensi ya kan. Nah, daya listrik yang dihasilkan ini 1300 nih, Rho-nya kan 1000 ya, debitnya berapa gitu. Debitnya berarti kalau kita anggap per detik, berarti kan dia mengalir tadi berapa, 50 liter kan, 50 liter air per detik, berarti 50 liter per detik. Nah, harus diingat teman-teman, satuannya harus SI ya, harus meter kubik. Ingat, liter itu kan DM pangkat 3 ya kan. Nah, 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik ya kan, karena kan DM ke M naik 1 kan gitu kan. Nah, jadi ya kan, kalau teman-teman masih bingung, DM ini M, aku jelasin lagi ya, naik 1 berarti kan dikali 10 per min 1 atau dibagi 10 kan, kalau bahasa dulu kan dibagi 10, tapi karena dia pangkat 3 berarti dipangkatin 3 jadi 10 per min 3 gitu ya. Jadi di sini nanti dapatnya 50 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, ini ya, ini si debitnya ya. Berarti Rho-nya tadi 1000 udah ya kan, Rho-nya 1000, terus habis itu Q-nya 50 kali 10 pangkat min 3, gravitasi 10, ketinggian mau kita cari H, efisiensi 50% berarti setengah gitu kan. Ya sudah, ini berarti tinggal kita tulis aja 1300. Ini 1000 sama 10 per min 3 kan bisa dicoret. Berarti sisa 50 dikali 10 ya kan, berarti 500 gitu ya, dibagi 2 ya kan, dikali H gitu kan. Ini berapa sih ini? 250 ya, berarti 1300 sama dengan 250 H gitu. Nah, berarti hanya berapa? 1300 dibagi 250 gitu. Dibagi 250 berarti berapa? 5,2 ya, 5,2 meter gitu. Berarti benar kan jawabannya? Benar, berarti benar semua ya kan. Benar semua. Yang benar 1 2 3 4 gitu ya. Oke. Lanjut. Di sini kita coba lihat. Geo yang berada di bawah ingin memberikan tempat alat tulis dengan massa 100 gram. Dia ada di bawah. Geo yang di bawah ingin memberikan tempat alat tulis massanya 100 gram kepada Dayu dengan tinggi dari kaki ke mata setinggi 1,3 meter yang berada di gedung di atas ketinggian 11,5 meter di atas Geo. Kecepatan yang dihasilkan oleh Geo adalah 15 meter per sekon. Oke, aku paham nih. Jadi di sini ada Geo nih, ya kan? Dia ada di situ. Nah, dia mau ngasih alat tulis masanya itu 0,1 kg. Gitu kan. Di sini dilemparlah dia ke si Dayu gitu kan. Ini palanya kenapa hilang? Palanya hilang. Jangan di sini, di sini aja lah bolanya gitu ya. Masanya tadi berapa masanya? 0,1 kg ya. Di sini kan harus diubah ke kilogram dulu. Kepada Dayu, Dayunya ada di atas gitu. Nah, Dayunya ada di atas sini. Terus
tingginya si Dayu dari mata ke kaki itu 1,3 meter. Padahal Dayu itu ada di ketinggian 11,5 meter gitu kan. Bolanya mau dilempar ke sono tuh gitu kan. Kecepatan yang dihasilkan Geo, velocity-nya ada nih 15 meter per second gitu kan. Kotak alat tulis akan sampai ke depan mata Dayu. Ya udah dicek aja kan. Jadi kita cek aja. Jadi awalnya kan si Geo ini punya energi apa nih pasti nih? Energi kinetik kan. Bola ini kan pasti punya energi kinetik. Akan diubah jadi energi potensial ya kan. Ini yang nomor satu. Nah, apakah ketinggian dari energi ketinggian yang dimiliki oleh energi potensial ini sama dengan ketinggiannya si Dayu gitu kan? Ya, maka mari kita cek gitu kan. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. Ini mgh gitu kan. Ya, m-nya dicoret aja, nggak usah dipakai. Kecepatannya tadi berapa sih? 15 meter per second ya, berarti 15 kuadrat gitu kan ya. Gravitasi 10, ketinggiannya mau kita cari gitu. 15 kali 15 berapa? 225 ya. 225 dibagi 2. 225 dibagi 2 tuh 112,5 berarti ya. Ini 112,5 sama dengan 10H gitu kan. Berarti kalau kita bagi 10 jadinya 11,25H gitu. Nah, ketinggian yang dicapai ya kan dengan kecepatannya kecepatan bola yang dilempar oleh Geo, ini kan tadi Geo. Ini siapa tadi namanya tuh? Dayu gitu ya. Ternyata dengan kecepatan yang diberikan oleh Geo yaitu 15 meter per second hanya bisa mencapai ketinggian 11,25 meter doang gitu ya. Berarti cukup nggak untuk sampai ke Dayu? Ke mata Dayu tadi ya? Nggak cukup karena mata Dayu itu membutuhkan ketinggian berapa tadi? Total dari sini kan 11,5 ditambah 1,3 berarti 12,8 meter ya nggak? Ternyata nggak cukup. Cukupnya cuma segini. Berarti ini salah ya kan? Sekarang kita coba cek yang nomor 2. Masa benda tidak mempengaruhi kecepatan minimum yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian tertentu. Jawabannya benar ya teman-teman. Kok benar kak itu? Nah ingat tadi, aku kan tadi ngejelasin kan, EK sama dengan EP. Ini kan setengah MV kuadrat tadi kan. Ini MGH ya nggak? Kan M-nya bisa dicoret tadi. Ya nggak? Duanya kalau kita kali silang jadi V kuadrat sama dengan 2GH, maka V-nya adalah akar 2GH. Gitu. Jadi ini nggak berpengaruh. Gitu. Nggak berpengaruh. Gitu ya. Berarti ini benar di nomor 2. Gitu kan? Agar tempat tulis itu tepat di depan mata Dayu, kecepatan yang dibutuhkan adalah 16 meter per second. Bener nggak nih? Ya kita cek aja. V tadi kan kita udah punya rumus nih, 2GH, akar 2GH kan. Akar 2 dikali 10, gravitasi berapa nih? Gravitasi 10, ketinggiannya berapa nih? 16 kan. Cemplungin aja 16 gitu kan. Maka, sorry, yang ditanya ketinggiannya. Ketinggiannya, V-nya yang dikasih tahu. V-nya tadi 16 meter per second. Nah ini 16 nih kan. Ya udah, ini supaya enak kita kuadratin aja kedua ruas ya. Kuadratin biar akarnya hilang. Berarti 16 dikuadratin tuh berapa? 256 kan? 256. Ini 20H kan? 20 kali 2 kali 10 kali H, 20H. Berarti hanya nanti berapa? Hanya berarti 256 dibagi 20 gitu kan. 256 bagi 20 berapa berarti? 12,8 ya. 12,8 meter. Bener nggak? Oh bener, kan sama tadi ya 12,8 ya. Nah, berarti nomor 3 ini bener ya kan. Kalau mau sampai kecepatannya minimal 16 meter per second. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba nomor 4. Agar sampai di depan mata Dayu dengan kecepatan 15 meter per second, maka Dayu harus berada di ketinggian sekian gitu kan. Nah, jadi Dayu ketinggiannya harus segini nih boy. Agar pas sampai kecepatan itu segitu gitu. Berarti gimana tuh? Agar sampai di depan mata Dayu dengan kecepatan 15, maka Dayu harus ketinggian sekian. Ya udah, kita cek aja pakai rumus tadi. V sama dengan apa? Akar 2GH kan. Nah, berarti kalau mau dipaksa ya, kecepatannya tetap 15 gitu ya. Tetap 15 gitu kan. Maka si Dayunya harus di ketinggian ini. Ya udah kita cek bener nggak? V-nya kita masukin V-nya. V-nya 15 ya nggak? Kita maksa nih, kecepatan tetap 15 kan. Berarti akar 2 dikali gravitasi 10 kali H. Nah, H-nya ini bener nggak? Apakah hanya 9,95 meter? Apakah sesuai dengan ini? Nah, kita proof aja, kita buktikan. Nah, 15 kali 15 tuh berapa ini? Ini kan dikuadratin aja ya, teman-teman ya, biar enak ya kan. 15 kali 15, 225 ya. 225 ini sama 20H. Berarti hanya nanti berapa? 225 dibagi 20 gitu. Berarti 225 dibagi 20 tuh dibagi 2 11,25 ya. 11,25 meter gitu. Ini berarti jawabannya bener nggak? Salah dong, gitu kan? Karena dia bilangnya segitu. Padahal sebenarnya nggak usah dicek juga ya teman-teman ya, karena sebenarnya
teman-teman gak usah ngecek karena nomor 1 ini udah menjawab yang nomor 4 ya kan. Ya kan kalau nomor 1 kita tadi ngeceknya apa? Kecepatannya berapa? 15, ternyata ketinggiannya berapa? 11,25 ya enggak? Gitu. Sorry. Bener ini, bener ini mah. Lihat, agar sampai di depan mata Dayu dengan kecepatan 15 meter per sekon, maka Dayu harus berada di ketinggian 9,95. Nah, ini bisa aja bener loh. Teman-teman. Lihat. Karena 11,25 ini adalah ketinggian ketika dia ada di mata Dayu. Oke, ini tadi kan dilempar nih, kecepatannya berapa? 15 meter per sekon kan? Dia sampai ke ketinggian ini nih, Dayu ada di sini, ya nggak? Terus sampai ke matanya Dayu, padahal ketinggiannya ini tadi yang dicapai berapa tadi? 11,25 kan? 11,25. Si Dayu, tingginya berapa si Dayu tadi? 1,3 meter, ya kan? 1,3 meter. Berarti Dayunya kalau diukur dari kakinya ke bolanya, berarti kan 11,25 dikurangin 1,3 ya kan? Dikurangin 1,3, ya kan? Berarti 11,25 dikurangin 1,3, hasilnya 9,95 ya kan? Berarti benar gitu. Berarti yang ini benar gitu. Sorry. Aku tadi nangkapnya adalah sampai di mata Dayu di ketinggian 9,95, padahal bukan ya. Yang ditanya adalah Dayu harus berada di ketinggian berapa gitu. Dayu harus berada di ketinggian berapa. Jadi aku ulangin ya biar nggak bingung ya. Dengan kecepatan 15 meter per sekon kita dapat hitungan bola tersebut akan mentok berhenti di ketinggian 11,25. Oke. 11,25 berarti di sini nih. Ya, dari bawah sini sampai atas sini, oke. Sedangkan Dayu tadi tingginya 1,3. Berarti yang ditanya Dayu ini harus duduk di mana gitu kan? Harus berdiri di mana? Di ketinggian ini dong, ya enggak? Berarti tadi 11,5 dikurangin 1,3 ini. Berarti nanti sisa tinggi yang ini gitu kan. Itu 9,95 meter. Berarti yang benar 234 ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut di next video.